Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak level 4, solih dan solikah kesayangan Ustadzah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dan kita belajar lagi tentang keberagaman hewan di sekitar kita. Sebelum kita mulai, solih-solikah semuanya, silahkan disiapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video. Sudah siap semuanya? Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semua, tahukah kalian bahwa burung memiliki beberapa bagian yang memiliki fungsi untuk menyokong kehidupan dari hewan tersebut? Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan gambar, maka kalian akan melihat ada bagian dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Yuk, kita pelajari bersama-sama bagian-bagian dari hewan tersebut. Nomor 1. Bagian nomor 1 disebut dengan paruh. Paruh burung pada umumnya berfungsi untuk mengambil makanan. Paruhnya tergantung dari jenis makanan burung tersebut ya. Ada yang bentuk paruhnya itu runcing dan kecil, ada yang bentuk paruhnya kecil dan panjang. Itu semuanya sesuai dengan makanan yang dikonsumsi oleh burung tersebut. Kemudian, bagian yang kedua disebut dengan sayap. Siapa yang tahu apa gunanya sayap? Betul, sayap digunakan burung untuk terbang. Bagian yang ketiga adalah ekor. Apakah ekor burung ada gunanya? Tentu saja. Ekor burung berguna sebagai alat keseimbangan ketika burung tersebut terbang. Bagian yang keempat adalah cakar. Cakar pada burung juga memiliki fungsi yang bermacam-macam. Pada burung elang misalnya, cakarnya berguna untuk mencengkeram mangsa. Kemudian pada burung yang lain, cakarnya digunakan untuk bertengger di dahan pohon. Ada juga pada ayam, cakar digunakan untuk mencengkeram tanah. Jadi ketika berjalan, ayam akan lebih mudah ketika dia mencengkeram tanah dengan cakarnya. Bagaimana solih-solikah? Sudah paham ya? Nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Sekarang bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ke-5. Siapa yang tahu ini apa namanya? Ya, ini adalah mata. Mata berfungsi untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Oke, solih-solihah, semoga kalian paham ya dengan penjelasan Ustadzah. Bagian-bagian burung, nomor 1 adalah paruh, nomor 2 adalah sayap, nomor 3 adalah ekor, nomor 4 cakar, dan nomor 5 mata. Anak-anak semua, pernahkah kalian memperhatikan cecak? Cecak yang merayap di dinding? Kenapa dia tidak jatuh ya? Ternyata Allah memberikan ciri khusus, memberikan cara supaya cecak tersebut bisa hidup dengan nyaman, bisa tinggal dengan nyaman di dinding atau di langit-langit rumah kita. Yang pertama, cecak memiliki telapak kaki yang berperekat. Jadi, kakinya itu lengket ketika dia menempel di dinding. Makanya, cecak tidak akan jatuh
saat dia merayap di dinding maupun di langit-langit rumah. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya cecak bisa menangkap mangsanya? Padahal mangsa dari cecak itu adalah hewan yang bersayap, hewan yang bisa terbang, misalnya nyamuk. Nah, kalian tahu ternyata Allah memberikan lidah yang panjang dan lengket bagi cecak, sehingga dia akan mudah untuk menangkap mangsanya. Hap, nyamuknya tertangkap. Dengan begitu, cicak akan menjadi kenyang. Oke, kemudian yang ketiga, Allah juga membekali cecak dengan kemampuan memutuskan ekornya, sehingga cecak bisa melarikan diri dari musuhnya. Karena ketika ekornya lepas, musuhnya akan fokus pada ekor yang bergerak-gerak itu, sehingga cecaknya bisa menyelamatkan diri. Masya Allah ya, soli-solika semuanya, bahwa hewan seperti cecak pun sudah dibekali Allah dengan berbagai macam cara supaya dia bisa hidup di dalam lingkungannya. Adalah hewan kelelawar. Kelelawar merupakan hewan nokturnal. Tahukah kalian nokturnal? Nokturnal artinya hewan yang aktif di malam hari. Pernahkah kalian bertanya bagaimana caranya supaya kelelawar bisa terbang di malam hari, mencari makan di waktu malam hari, tanpa menabrak? Padahal keadaan di waktu malam hari itu gelap. Nah, Allah sudah membekali kelelawar dengan kemampuan untuk mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Ketika suara ini menabrak benda yang ada di sekitarnya, maka suara tersebut akan dipantulkan kembali oleh benda tersebut. Kemampuan mendengar kelelawar yang tajam, pendengaran yang peka terhadap bunyi pantul tersebut, akan membantu kelelawar untuk menghindari benda-benda yang ada di depannya sewaktu dia terbang, sehingga kelelawar tidak akan menabrak benda-benda tersebut. Begitu, soli-solikah, cara Allah membuat kelelawar supaya bisa aktif di malam hari dan tidur sepanjang siang hari. Bunglon. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Kalau kalian perhatikan gambar, di situ bunglon tengah menempel pada sebatang ranting. Nah, itu nanti bunglon bisa menyesuaikan diri, warnanya akan mirip dengan ranting tersebut. Apa tujuannya? Kemampuan bunglon untuk merubah warna kulitnya dimaksudkan sebagai cara dia melindungi diri dari musuh supaya aman, supaya dia tidak terganggu oleh musuhnya. Oke, anak-anak, mari kita review lagi beberapa hewan yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Yang pertama, kita sudah belajar tentang bagian-bagian tubuh burung. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang cara cecak untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, ada cara kelelawar untuk hidup di malam hari, untuk aktif di malam hari. Dan yang terakhir, keunikan bunglon yang mampu mengubah warna kulitnya sesuai benda di sekitarnya. Alhamdulillah, soli-solikah, kita sudah mengenal beberapa ciptaan Allah yang ternyata memiliki ciri-ciri yang tidak sama. Allah itu Maha Pencipta.
menciptakan sudah dilengkapi dengan kebutuhan dari makhluk yang diciptakannya. Nah, soli-solikah, semoga kalian memahami apa yang Ustazah sampaikan dan semoga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin kita yakin kepada Allah. Akhir salam dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah. See you next time. Bye.